Pak. Izin dulu soalnya, karena saya ini sama dengan Pak Wali ini sebagai ketua Satgas Covid. Jadi kalau diminta oleh yang hadir buka ya saya buka, karena atas permintaan. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Samarinda, Bapak siapa namanya? Gugup saya. Kontan gimana? Bapak Dr. Rosmati Wongso dan seluruh pimpinan forum koordinasi Kota Samarinda yang hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Samarinda, Bapak Dr. siapa namanya? Pak Dr. Saharijaan. Beliau sudah doktor, baru saja telah lulus dari disertasi beliau di Surabaya. Yang saya hormati, mungkin ada anggota legislatif yang hadir, baik provinsi maupun yang ada di Kota Samarinda, mungkin ada ya. Karena sini ada anggota DPRD kita, namanya Nixon bukan. Yang sekarang penggantinya, dia mantan anggota DPRD provinsi. Tapi bagaimanapun dia adalah pernah menjadi anggota DPRD provinsi dari Partai Hanura. Yang saya hormati Ketua Yayasan Mulia Budi, Bapak Dr. Julianus Henok, dan seluruh pengurus Yayasan Mulia Budi, dan sekaligus Wakil Panitia Pelaksana Ibu Ngana siapa namanya? Guru Simanjuntak. Maria Lomoa. Bukan siapa saya. Dia kan suaminya orang Batak, jadi dia mana Simanjuntak. Nah itu dia tuh. Maka dia masuk marga Batak, jadi Buru Lomoa. Yang saya hormati para pendeta, para tokoh-tokoh aras-aras gereja, tadi apa namanya ini yang bernyanyi itu? Paduan suara. Itu indah suara. Suka saya dengar. Itulah orang-orang gereja bisa membuat sebuah
lantunan lagu-lagu yang indah. Benar, suaranya ada 3 suara. Yang saya tahu 3. Kalau yang keempat orang Banjar. Ya, yang keempat itu orang Banjar, urusan orang Banjar. Dan saya tahunya 3 saja. Hadirin sekalian, satu persatu, mohon maaf saya tidak bisa saya sebutkan karena yang pertama tidak ada daftarnya. Ini ada daftar. Yang kedua, saya tidak kenal. Kalaupun kau kenal, jadi tidak kenal, karena ditutup oleh jilbab, cadar. Kenalnya banyak yang saya kenal di sini, tapi pun sama-sama berani saya. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita hadir di halaman rumah duka kasih abadi yang akan diresmikan sebentar lagi. Dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada yang terkena COVID-19. Kalaupun toh ada, tidak ada yang tahu. Karena tidak diperiksa dan dites melalui antigen atau PCR. Jadi tidak ada yang tahu. Karena tidak tahu itulah kita tetap harus disiplin dengan protokol kesehatan. Paling tidak memakai masker. Agar kita bisa melindungi diri dan melindungi orang lain. Saya mau sampaikan pada kesempatan hari ini bahwa akhir-akhir ini di seluruh negara mengalami kenaikan COVID-19. Sudah di atas 3.000 per hari. Kalimantan Timur juga sama, kenaikan. Sudah di atas 10 setiap hari. Kemarin dulu itu adalah 20, kemarin turun sedikit menjadi 14. Dan di Samarinda, mohon maaf, ada 1 yang meninggal kemarin. Jadi kita waspada, waspada jangan sampai terulang lagi sejak 2 tahun yang lalu. Awal 2020 sampai dengan menjelang akhir 2021 kita sudah mulai bagus beraktivitas, mulai kumpul seperti ini. Dulu kita mana bisa. Saya sebagai ketua Satgas punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan warga saya seluruh Kalimantan Timur agar waspada. Jangan lagi repot nanti karena penularan yang tidak terkendali. Banyak masalah yang dihadapi selama COVID Sontoloyo itu. Benar. Enggak sedikit. Seluruh dunia mengalami persoalan COVID. Nah, karena seluruh dunia, kita tidak perlu sakit hati. Karena bukan hanya kita yang menderita, seluruh dunia mengalami penderitaan. Tapi kita harus
waspada. Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur mengucapkan selamat kepada Yayasan Mulia Budi yang nantinya akan mendapatkan dan diresmikannya rumah duka kasih abadi selamanya. Abadi itu selamanya lah. Forever. Itu bahasa tunjung. Everlasting, bahasa bahau. Abadi, bahasa Inggris. Ya kak, kira-kira. Yang tahu tuh dokter ini yang tahu tuh istilah bahasa. Beliau ngajar di EPKID ya, yang soal bahasa, beliau lebih tahu. Karena beliau yang mendalami istilah-istilah dalam pengetahuan termasuk dalam ilmu kebahasaan. Mudah-mudahan rumah duka ini, dan saya yakin akan bermanfaat bagi masyarakat, terutama di lingkungan saudara-saudara saya yang Nasrani. Ini yang pertama di Kalimantan Timur. Tapi lebih dulu karya insani. Karya insani itu bukan miliknya komunitas Nasrani, miliknya Tungko, Konghucu, orang Cina. Memang benar yang pertama. Ada di Balikpapan, cuma tidak begitu bagus. Tapi ini very good. Kalau tidak mau disebut dengan perfect, ini adalah sudah sangat bagus. Dan ini dimanfaatkan. Berapa biji si ambulannya ini Pak Julianus? Belum ada. Tuh ada. Enggak, saya tanya, bukan soal pribadi segala macam. Di sini itu ambulan kan bukan? Bukan. Yang saya tanya ini ambulan kayak itu bukan? Apa nanti saya sumbang ambulan. Catat itu Pak Wali. Saya merasa bangga dan bahagia dengan kehidupan. Benar. Bangsa kita ini bangsa yang besar, bangsa yang memiliki keanekaragaman berbagai macam etnis, suku, bangsa, agama, kebudayaan dan kesenian. Bisa hidup menjadi damai dan satu. Itu karena kasih Tuhan. Apalagi di Kalimantan Timur.
Di seluruh Kalimantan yang paling damai adalah Kalimantan Timur. Betul apa betul? Tidak pernah terjadi konflik SARA, nggak pernah, orang pernah. Itu bahasa Jerman. Nggak pernah. Ini damai. Suku, agama macam-macam di sini. Ada yang nggak punya agama juga ada. Ada saudara-saudara saya, keluarga saya di sana, di Sangkulirang, Basak ini. Derajatnya lebih rendah daripada Dayak. Ada yang tidak punya agama, animus. Keluarga saya masih ada. Sana di Sandaran sana, dekat di Tanjung Batu. Hidup dengan damai, enak, bahagia. Ini karena kasih Tuhan. Keluarga saya banyak yang macam-macam agamanya. Ada Buddha, ada Hindu, ada Nasrani, masih banyak. Cucu-cucu saya hitung, cucu saya ada yang Nasrani banyak. Yang pendeta ada namanya Wiliardi, pendeta di Nairobi. Itu ponakan saya. Tapi hidup dalam keadaan damai. Kuncinya kita ingin damai hidup ini, satu, jauhkan buruk sangka yang diawali dengan curiga. Ini tidak bagus. Ini orang Madura rasanya. Bukan. Mungkin siapa namanya yang punya fasilitas mirip apa namanya namanya Pak Andi BCA. Andi BCA. Ya, makanya saya baru punya BCA. mirip yang situ yang besar itu loh. Makanya saya lihat ini lah kalau desa lain. Itulah tadi karena tidak kenal tadi karena ditutup. Hebat bangsa kita. Buruk sangka harus kita hilangkan dari dada kita. Jangan buruk sangka. Jangan berkata-kata curiga. Oh, pemerintah ini diskriminatif. Hilangkan. Hindarkan itu. Tidak ada yang diskriminatif. Jadi perasaan-perasaan seperti ini kita hindarkan kalau kita ingin hidup dalam eksistensi secara damai dan harmonis. Saya pernah dulu jadi kepala desa di Kutai Timur. Pernah. Sana saya bangun Islamic Center. Saya bangun Catholic Center. Saya bangun Christian Center. Saya bangun Buddha Center dan Hindu. Cuma karena status mereka itu tidak bisa dipusatkan, lalu dipecah-pecah ke daerah-daerah di mana mereka berada. Bisa. Dan saya keluar masuk rumah ibadat itu. Ada acara orang Kristen Natalan, saya datangi. Acara orang Hindu saya datangi. Acara orang Katolik saya datangi. Sebagai pemimpin. Dan itu tidak akan merusak akidah saya, tidak. Itu adalah saudara saya. Saya berangkatkan haji semua agama. Saya berangkatkan haji. Yang Islam berangkat ke Mekah, yang Kristen berangkat ke Yerusalem, yang Katolik saya berangkatkan ke
Sungai Gangga. Itu tempat suci agama Hindu. Saya kira tahun 2012 awal keluar Permendagri melarang pemerintah daerah untuk memberangkatkan perjalanan suci bagi agama-agama. Sedih saya. Padahal itu merupakan sebuah kewajiban pemimpin untuk bisa bagaimana meningkatkan kebahagiaan bagi umat-umat yang di masing-masing penganut. Nah, itu Permendagri itu bikin sakit hati saya termasuk nih. Kalau kota ini sakit hati juga sama. Nggak bisa lagi. Padahal itu penting menurut saya. Benar. Itu sejarah dulu. Sekarang jadi gubernur. Enggak, belum ada yang bisa saya. Tapi satu hal yang dapat saya banggakan, berhasil menetapkan Kaltim sebagai ibu kota negara. Nah itu nggak usah dipikirkan, nggak usah diceritakan urusan saya dengan Bapak Joko Widodo. Dulu saya pernah mau jadi presiden 2013-2014, sempat ikut namanya konvensi rakyat. Nggak jadi. Tapi sekarang istana presiden mendekati saya. Itu namanya menghibur diri. Siapa tahu ada gempa bumi. Kalau ada gempa bumi, matian semua di sini. Mati lagi hidup lagi. Di sana mati semua. Saya hidup sendirian keluar dari sana. Hidup aja boru si majontak hidup masih berat. Hebat bangsa. Saya menikmati banget. Kemarin saya melakukan pengukuhan dan pelantikan forum kerukunan umat beragama, hadir semua tokoh-tokoh agama. Hadir saya kemarin. Kemudian pemuda lintas agama juga dikukuhkan kemarin. Hebat. Dan memang terbukti dan terwujud Kalimantan Timur ini damai. Tidak ada yang macam-macam. Itu kehebatan daripada Kalimantan Timur. Jadi sudah pantaslah menjadi ibu kota negara. Ya. Karena di sini terdiri dari berbagai macam dan heterogenitas komunitas. Jawa, Batak, Manado, Tintin, Timur, NTT. Ada orang NTT. Apa sih kata NTT? Nah, itu dia. Nanti Tuhan
nanti Tuhan tolong NTT. Saya bangun itu gereja di Katolik di NTT, di Kupang, dan diketuai oleh Romo Gustaf, sedang dalam pembangunan sekarang. My private. Di NTT saya bangun. Mereka mau menyebutkan itu gereja, mau nama saya jangan salah. Kalau namanya Maria Lomoa boleh. Saya baru sudah Kupang, dekat Kupang. Dulu saya ini sebagai dewan pembina pengawas yang namanya Penkri, Pemuda Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia dulu tahun 2010-2014. Ya, itu. Jadi gubernur ini nggak jelas, tapi sangat jelas. Menyayangi, mencintai seluruh rakyat. Ini bukan kampanye, tapi memberitahukan. Ya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi jaga kesehatan. Kita bersyukur pula Kalimantan Timur ini dari indikator kesehatan, indikator kesejahteraan rakyat hanya 2 yang belum terpenuhi dan belum mencapai. Tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan. Yang lain-lain dari 7 itu sudah dipenuhi semua. Dan kita jauh di atas nasional. IPM kita 26 lebih, hampir 77. IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Gini rasio kita jauh lebih bagus daripada nasional, 0,32. Pendapatan kita per kapita sudah hampir lebih kurang 20.000 US dollar per tahun. Nomor 2 setelah DKI. DKI itu kan memang tempatnya duit sana. Kita tempat dari duit tapi lari ke Jakarta. Ya. Kemiskinan kita jauh lebih bagus daripada nasional. Kita 6,1%. Nasional masih di atas 10% kemiskinan. Itu hebat Kalimantan Timur. Umur harapan hidup sekarang sudah paling tinggi, mengalahkan DIY. Tahun 2019 DIY masih di atas kita, 74,6 tahun. Kita 74,4 tahun. Sekarang 2021 kita melonjak ke atas, umur tertinggi 74,88 tahun. Panjang umurnya orang kali ini. Walaupun pendek-pendek orang seperti saya. Orang stunting seperti saya, tapi panjang umurnya. Kenapa jadi panjang umurnya? Saya ini terutama panjang umur karena dosanya banyak. Jadi Tuhan itu maha kasih kepada hambanya. Kalau dia banyak dosa, berikan kesempatan dulu bertobat, beramal. Kira-kira seperti itu. Jadi panjang umurnya gubernur ini. Dan saya kalau mati tidak mau masuk surga.
cukup di depan pintu surga saja. Asal jangan masuk neraka. Jadi kalau di pintu surga kan, ini kan kita akal Abu Nawas kita pakai. Kalau mata penjaga pintu surga itu hilap-hilap sedikit, kita loncat ke dalam. Jadi itu untungnya dekat pintu surga itu. Ya, jaga kesehatan. Seperti gubernur ini sehat, nggak ada penyakit. Satu penyakitnya yang paling nggak saya suka muncul sering, mata rabun kalau lihat nenek-nenek. Itu penyakitku yang paling nggak saya sukai. Sering muncul. Di sini nggak terang mata saya. Dengan mengharapkan kasih sayang Tuhan, maka rumah duka kasih abadi Samarinda saya resmikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bersyukur saat ini kita akan mengikuti puncak acara, yaitu saya mengundang Bapak Gubernur untuk ke depan. Saksikan. Ini Pak Ketum. ya, oke. Tahan. Oh, sebentar. Oke. Tangannya bisa lepas saja, Oke. Tinggal cair. Tepuk tangan dong. Ya, kita akan orang yang paling lihat. Setelah itu akan dilanjutkan 2, 1. Ayo kita tepuk tangan yang paling meriah. Rumah duka kasih abadi Samarinda, Kalimantan Timur, dan hari ini mulai berlaku rumah duka ini. Terima kasih buat Bapak Gubernur. Foto bersama. Dipersilakan untuk foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi, 2. Boleh ekspresinya mana? Kuat. Ayo nih Mas. 1, 2, 3. Biar memang dah. Terima kasih dan ya. saat ini kepada di situ akan ada pembuntikan pita. Pak boleh rambut lagi. Mau wali boleh rambut lagi. Oke, Mike. Iya, tepuk tangan. Ya, kita lihat sekarang bahwa gubernur yang sudah memberi kita dipersilakan untuk masuk ke ruangan dapat melihat Balikpapan udah ada yang bagus. Surabaya. Ini banyak Pak. Surabaya. Mana itu Pak? Bahannya kayu apa? ruangan ini kita akan pindah ya. Baik ya. Jadi sebagai pengacara kepada orang yang sudah meninggal melihat ruangan ini keluarga Kalimantan Timur. Di Balikpapan juga bagus ada. Tapi kehadiran gubernur bukan
Siapa yang mau duluan? Kalau yang ini mengalah aja, Pak. Mengalah aja. Saya call duluan, Pak. Karena dosanya banyak. Nah, kalau ini apa nih? Komposit ya? Karena bagian penting saya. Ini komposit ya? Iya. Komposit ini. Bubone. Komposit. Saya kira komposit. Kalau komposit kan lebih kuat. Nah, tadi kemarin ada presentasi dari Malaysia kayu yang tahan peluru, jadi tahan oksitobus air. Kalau tembok kan masih meresap air. Apa istilahnya itu bahasa kita ini? Air meresap itu apa namanya? Kohesi. Kalau Rembes. rembes air resapan. Harapannya ini karena memang ini yang pertama kali di Kalimantan Timur dan dibangun dengan begitu mewah dan luar biasa, ya tentu ini sangat bermanfaat bagi masyarakatnya, dipergunakan dalam kepentingan warganya sendiri, ya. Dan ini sangat luar biasa menurut saya. Very good. Muy bien. Sehr good. Tiga sekali lagi, 2. Oke, Pak. Jalan, Pak. Sama. Ya. Oh ya, Bapak menyaksikan. Gubernur ini kami kerjasama dengan pihak kedua karena kami belum terbiasa mengelola pemakaman, jadi pihak kedua ini terbiasa sudah berpengalaman dari mulai mengatur perjalanan. Jadi kami serahkan kepada pihak kedua untuk mengelola dengan peran ini tadi. Tuh, belitnya matikan dulu. Persesi berapa? Rahasia. Media sosial. Siapa yang beli sini? Mohon izin tantangan Pak. Ya, kita ikuti penandatangan MOU antara Ketua Umum Yayasan Mulia Budi Samarinda dan pihak kedua Tokoh Kembang Ibu Koni Elsia Walewango SE. Ya, pembina ya. Tolong, Pak. Satu orang pembina. Pembina maksudnya. Kami. Pak Pendetanya, Sob. Pak Pendeta. Pak Profesor Marlon Ketua dan Pembina. Oh iya. Pak Pendeta.
berterima kasih atas kerja dari yayasan ini untuk menyediakan tempat untuk pelayanan bagi warga khususnya Nasrani yang sudah tiada, dan insya Allah bermanfaat ini. Sudah ada berupa dari bantuan sendiri pemerintah kota terkait dengan kegiatan pembangunan ini. Saya kira sudah menjadi kewajiban kita semua, kehadiran daripada rumah duka ini kan membantu pelayanan bagi masyarakat dan pemerintah. Ini insya Allah hadir untuk bersama-sama memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ya. Makasih Wali. Ya, sama-sama. Pak. Yuk. Apa kabar? Baik. Ya. Ketua panitia siapa? Pak Nison kah? Nah, beliau ini yang banyak juga menghimpun teman-teman dokter untuk partisipasi, ya. Kemudian dari hamba Tuhan, dari Bapak Nas, mana tuh Bapak Nas? Kemenangan kita. Sehingga pada hari ini gubernur pun salut kepada kita semua, puji Tuhan. Jangan kurang dulu ya, kita masih ada makan yang non halal, yang halal ada, yang non halal ada. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan, kita mengambil nama kasih abadi karena kita mempersembahkan bagaimana Christian Center sebagai milik umat Tuhan, milik gereja-gereja yang ada di Kota Samarinda melayani umat. Karena saya banyak mendengar keluhan dari hamba Tuhan bahwa kita banyak aturan-aturan. Jadi masyarakat Kristiani pun, Katolik pun yang ada di Kota Samarinda dan di sekitarnya, jadi tidak memilih-milih ya. Karena ini Christian Center untuk Kristen, Protestan, tapi ini untuk semua yang bisa warga Nasrani. Oleh itu saya benar percaya ketika ini dibuka, maka ini sangat-sangat diperlukan karena baru pertama kali yang ada di Kota Samarinda khususnya rumah duka kasih abadi. Pembangunan rumah duka ini apakah sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah kota atau provinsi? Belum. Jadi ini masih pencarian dana secara dalam, maksudnya pengurus dalam. Berarti ada syarat ya Bu ketika masyarakat ini surat keterangan dari Oh iya, berarti orang yang tidak mampu bisa juga bisa. Yang penting ada surat keterangan dari AA. Tadi Bu yang kerjasama dengan pihak kedua itu Tokofoni. Pihak kedua karena kami harus kerjasama karena keterbatasan dana sehingga kami bisa kerjasama dengan mereka dan kami selalu ada orang yang mau membantu. Karena sekali lagi karena ini baru pertama kali ada di Kota Samarinda. Berarti Bu ketika ada masyarakat Samarinda Nasrani yang tidak mampu dan ingin ke rumah duka, ada welcome, luar biasa mereka bisa datang ke sini bersama-sama asalkan ada dari gereja akan melapor atau RT yang akan lapor yang pasti kerjasama. Ada kolaborasi kita antara gereja satu dengan gereja yang lain. Tapi kalau misalnya sampai ada tinggi peminat misalnya Bu, ada nggak tambahan lagi apakah memang sampai RT atau harus Oh enggak. Ini laporan aja dari RT atau gereja bahwa memang tidak mampu, maka silakan untuk datang ke sini. Yayasan Kas, Yayasan Mulia Budi. Terus untuk pelayanan. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar sekecil apapun sumbangan Bapak Ibu adalah ada maksudnya berarti saya kira kami belum ada yang saya bisa dalam seperti karena saya belum berbicara langsung dengan keterangan tidak mampu pengelola. Yang pasti ada yang tidak mampu, ada yang tidak mampu. Karena kami semua persediaan sudah ada di sini sampai makanannya karena sudah siapin. Bukan berniat tadi yang beliau peti atau pakaian sepatu semua sudah ada satu paket. Sampai pada konsumsi. Ya ini macam itu. Jadi nggak screenshot aja. Sama di Samarinda yang ada di Samarinda. Oh oke. Oh iya tidak mampu ada khusus isi pidatonya soalnya. Oh iya. Dan yang mampu bilang nggak mampu. Coba nomor mana? Oh iya. Pembina nggak sempat memberi sambutan, saya undang Pak Ketua dan Pembina dan seluruh pembina mendampingi Ketua dan Pembina untuk memberikan satu kata-kata sambutan sebelum kita makan siang. Pengawas juga, silakan pengawas untuk hadir. Sudah memberikan kesempatan bagi pasti apa yang dikasih oleh Tuhan, kita sangat bersyukur pada Tuhan Yesus yang memimpin acara ini dari awal sampai akhir. Memang hanya sifatnya seremonial begini, tapi saya kira Pak Gubernur juga akan menaruh perhatian. Paling sedikit ada di catatan di benaknya.
saya sempat waktu keluar bisik-bisik, Pak, gedung sebelah belum jadi, Pak, tolong dibantu, itu tiang-tiangnya mesti diluruskan lagi ke depan. Dan kita berdoa ucapan kita itu kepada beliau bisa diberkati Tuhan hatinya untuk tetap mendukung dalam APBD. Tidak menutup kemungkinan juga untuk pemerintahan kota Samarinda. Dalam mungkin hari kita bermodalkan doa dan juga usaha itu, orang itu kita bekerja tapi berdoa, tapi juga kita berupaya seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Ketua dan pengurus lainnya. Kami sangat amat berterima kasih selaku pembina, ada Pak Pendeta ada Pak Pendeta Senturi, ada juga Pak Pendeta Yusuf Kumar, Pak Andi BCA, yang lain masih Tuhan berhalang. Tadi ada Pak Fit pembina. Kami menyampaikan penghargaan terima kasih kepada Ketua Pengurus dan jajarannya. Ada Ketua Pengurus Pak Julianus Seno, ada Bapak didampingi terus oleh Pak Nixon Buta-Buta, SD, MBH, dan juga tidak ada mungkin Pak Andre, tadi saya lihat sudah ada, sudah pulang ya, Pak Andre selaku bendahara, dan beliau-beliau ini kerja luar biasa karena memang diberikan kekuatan oleh Tuhan, kesehatan yang baik, dan juga kecakapan yang luar biasa untuk melihat peluang-peluang, melihat keluhan-keluhan, melihat kebutuhan dari jemaat. Maka pembina menyerahkan kepada pengurus untuk terus bekerja untuk jemaat, karena ini memang milik jemaat. Oleh karena itu kita tetap dukung dalam doa supaya yang kita sudah lihat bersama dan saksikan bersama di hadapan kita Pak Gubernur dan Pak Wakil Wali Kota itu bisa terus dikembangkan. Ini titik awal, start awal, bukan segalanya, bukan sesudah berakhir, tapi ini titik awal kita yang sudah dahsyat luar biasa ini kita teruskan. Tentu dukungan dari gereja-gereja, wadah-wadah pelayanan Kristen, kemudian juga organisasi Kristen, ada PGI di sini, ada BAMA dan sebagainya. Saya tidak sebutkan satu persatu karena memang kita harus bahu-membahu. Siapa lagi kalau bukan umat Kristen yang di luar berinisiatif untuk meyakinkan kepada jemaat kita, meyakinkan kepada pendeta-pendeta hamba Tuhan di gereja kita bahwa ini perlu didukung oleh jemaat. Apalagi rumah duka, kita tahu bahwa rumah duka ini dengan perjuangan dari pengurus menghimpun dana luar biasa. Saya kira beliau ini bukan sebulan sekali datang di sini, mereka aktif tiap hari datang di sini dengan Pak Nixon dan didampingi oleh 5 ketua-ketua, di antaranya adalah Ibu Dr. Sonia Rimawa dan mungkin ada beberapa ketua, Pak Pendeta Agus ya, dan juga ada 11 bidang Bapak Ibu, 11 bidang yang bekerja sama, bersinergis, secara sinergis untuk membangun ini, membangun yayasan. Bukan hanya rumah duka, kali ini kita melihat momentum kita menerima peresmian didukung oleh Bapak Gubernur dan juga pemerintahan kota. Tapi ke depan kita juga ada klinik kesehatan, saya kira itu juga sangat penting, dan ada beberapa dokter di sini yang sungguh luar biasa, sudah bekerja luar biasa. Kita pembina tinggal ya mungkin kami sering kaget gitu Pak Ketua, terus terang aja, bukan lip service gitu, kami sering kaget kok cepat kali Pak Julianus kerja ya, dengan anggotanya ada 5 ketua dan juga ada 11 bidang yang bekerja sama. Tentu tanpa pertolongan Tuhan Yesus, saya yakin tidak mungkin kita berhasil. Belum lagi kita menghadapi juga klaim-klaim lahan dari masyarakat. Beberapa kali Pak Julianus dan kawan-kawan harus menghadapi sampai ke kepolisian dan sebagainya karena ada tekanan juga. Ya, waktu rumah duka ini dibangun, ya Pak ya, cerita jeleknya ya, tapi itu perjuangan bagi kita, dan memang Tuhan Yesus ada di pihak kita, sehingga kita tidak perlu khawatir. Saya yakin gedung ini akan dimanfaatkan secara baik, karena memang pengurus juga sudah luar biasa bekerja. Saya sempat catat ada beberapa, tapi tidak sempat mungkin disampaikan, ada berapa banyak keberhasilan yang sampai saat ini sudah dilaksanakan oleh Pak Ketua. Tepuk tangan buat Pak Pengurus. Dan kami sebagai pembina, saya, Pak King, Pak Sianturi, Pak Pendeta, Pak Duma, Pak Andi, kami tetap topang bagaimana bekerjanya pengurus ini supaya ya ibarat tadi Pak King katakan orang tua dan anak ya Pak, orang tua dan anak ya. Jadi pembina ini adalah orang tua, kita juga harus tidak bisa lepas tangan ya Pak. Ya, harus tidak boleh lepas tangan, kita terus dukung dalam doa, kita dukung secara apa saja yang dibutuhkan kita dukung supaya
kita berharap memang jemaat juga akan mendukung pengurus untuk membangun ini yang adalah milik semua warga jemaat. Tidak ada gereja yang satu dua gereja yang memiliki, ini semua milik warga gereja. Dan saya kira banyak wadah-wadah pelayanan Kristen yang juga bahu-membahu. Kita juga ada beberapa ruangan-ruangan yang sudah kita siapkan. Rumah duka ini juga ada penginapannya. Manakala ada kedukaan, lalu yang kata misalnya harus ada keluarga datang dari Brau, dari Tarakan, dari Kutai Timur, dari mana-mana datang menginap di mana. Ya udah kita siapkan di sini ada rumah duka sehingga dimanapun rumahnya tidak menimbulkan kemacetan. Ini luar biasa, diparkir, bisa tinggal di sini keluarga juga bisa. Menginap kita sudah siapkan ada berapa kamar? 20 ya? 20. Ada 20 kamar. Bapak Ibu bisa juga manfaatkan, ini milik jemaat. Silakan kita pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya berharap sekali Ibu Bapak yang hadir hari ini, jemaat-jemaat, ada pendeta-pendeta yang juga hadir, mohon dukungan bagi jemaat-jemaat untuk mendukung kami untuk bekerja lebih bermanfaat lagi untuk sesama kita dan juga ada hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Jenderal, Pak Dr. Yulianus Seno, Pak Sekom dan juga Pak Andre dan juga saudara-saudara lain yang sudah luar biasa dengan semangat yang luar biasa. Kadang-kadang harus juga ya menelan sedikit kekecewaan, tapi beliau-beliau ini berjalan terus. Kami secara pembina kami topang terus. Pak King, ada sesuatu Pak Pendeta? Baik, saya kira itu dulu dari pembina. Kami ada berapa orang? 9 orang pembina yang hadir 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah mewakili saya sendiri selaku ketua pembina sudah memenuhi quorum. Saya sendiri selaku ketua pembina mohon dukungan Ibu Bapak pada kekurangan dan kelemahan kami dari pembina. Kami mohon juga saran masukan dan sesegan-segan sesama manusia. Kita tahu bahwa kita punya masing-masing kelemahan. Demikian, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Sekali lagi kita beri aplaus paling meriah buat Dewan Pembina. Ya, terima kasih Dewan Pembina yang sudah luar biasa membimbing kami pengurus harian sehingga kami bisa diberi kepercayaan mengelola, menata yayasan ini sebaik mungkin. Tentunya kami banyak kekurangan yang ada. Jadi mohon dimaklumi, kami manusia yang tidak sempurna. Bila mana kami ada kekurangan, sekali lagi mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Bapak Pembina, Bapak Pengawas dan seluruh pendeta yang saya hormati. Untuk bapak-bapak pendeta yang sudah hadir, sekali lagi atas gereja, ibu-ibu dari Gereja Toraja, luar biasa nyanyinya. Aplaus buat Ibu Gereja Toraja yang sudah menyumbangkan lagu dari GPIB Pemuda Immanuel. Tepuk tangan lagunya. Mantap. Terima kasih ya. Dari mana? HKBP Merak, mana? Oh mau menyanyi HKBP Merak habis. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita hari ini disediakan makanan yang banyak. Amin. Boleh sekenyang-kenyangnya kita makan ya. Jadi sekali lagi yang sudah menyampaikan bunga, terima kasih Dr. Boy yang sudah menyampaikan bunga dari ini Direktur Rumah Sakit berdiri, Hermina, Dr. Boy, sehingga Rumah Sakit SMC itu bisa berjalan baik. Terima kasih untuk semuanya, Dewan Pembina, para pengurus, ketua umum, Sekom, dan semua pendeta-pendeta, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di Yayasan Mulia Budi. Saya sudah ada di sini, khususnya di YMB, sudah kurang lebih 2,5 bulan. Dan saya jatuh cinta dengan Yayasan Mulia Budi. Kami dari pengalaman seperti Pak Ketum sampaikan tadi, kami itu menjual peti jenazah dan perlengkapan itu di Manado dengan nama Tokoh Kembang Foni. Itu sudah kurang lebih 42 tahun dan sudah 6 tahun juga buka di Jakarta, Kelapa Gading. Kami melayani peti dan kargo pengiriman jenazah. Nah, tahun ini 2022 kami ada di Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru, dan kiranya dengan rumah duka kasih abadi
akan memberkati kota ini. Itu visi dan misi yang selalu Pak Ketum dan Sekum sampaikan pada kami sebagai pihak pengelola, supaya dapat menjadi berkat untuk Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, dan terlebih khusus lagi umat Kristen yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih untuk kepercayaannya. Kami sedang menghubungi para sponsor. Sekiranya tadi Pak Ketum menyampaikan kita ada paket Dokania. Kami memberikan angka harga diakonia itu bukan asal menyampaikannya. Kami begitu menekan terus harganya, dan kami mensurvei dari Kalbar, dari Balikpapan, dari Tenggarong. Kami boleh bilang inilah paket termurah yang kami tawarkan untuk di Rumah Duka Kasih Abadi. Kami sudah memberikan peti dengan produk yang bisa dibanggakan, dengan ruang duka yang kata orang-orang ini pertama ada di kota Samarinda, sehingga kita akan lebih senang ke rumah duka daripada rumah pesta. Kami juga sedang menghubungi beberapa yayasan dan donatur, khususnya Tionghoa yang ada di Jakarta, namun kami belum ada surat keputusan, di mana mereka menawarkan, Gema Indonesia menawarkan ketika ada orang yang meninggal dengan KTP Kalimantan Timur, maka akan diberikan pelayanan gratis, yaitu peti jenazah dan lahan pemakaman yang akan disponsori oleh Gema Indonesia. Syaratnya cuma KTP dan surat keterangan tidak mampu, dan bersedia difoto dan diabadikan di medsos. Demikian, selanjutnya nanti kita akan lebih kenal lagi. Terima kasih. Kristiani khususnya sangat memerlukan rumah duka yang biasanya mereka kalau berduka cita kan di rumah masing-masing, tapi biasanya akan mengganggu lingkungan karena parkir dan sebagainya yang sangat susah. Tapi dengan kita launching hari ini, kita bisa memberikan pelayanan sosial bagi umat Kristiani dan umumnya umat-umat lainnya. Kami juga tidak menutup diri, umat lain pun boleh sepanjang itu ikuti aturan yang ada, dan kami akan melayani dengan kasih. Terus dengan pelayanan ini apakah ada semacam pelayanan gratis atau seperti apa? Ya, kita berusaha ada tadi katakan diakonia. Diakonia itu berupa kita memberikan yang terbaik termurah. Bahkan kita mungkin nanti ke depan akan kerjasama dengan pihak lain yang untuk tadi bagi yang tidak mampu, kita akan sepanjang mereka ada KTP Kalimantan Timur dan mereka tidak mampu, ada pelayanan gratis untuk membeli peti sampai penguburannya. Pak, sedikit lagi Pak Ketua, rumah duka ini katanya tadi ada disertai dengan penginapan seperti apa? Oh ya, kita ada di yayasan ini juga ada penginapan di guest house, ada 20 kamar. Jadi itu siapa tahu ada keluarga yang datang dari jauh, dari luar kota, ya, mereka akan jauh dari tempat penginapan, kita sudah siapkan tempat untuk mereka menginap. Terakhir, harapannya ke depan dengan rumah duka ini sebetulnya? Ya, harapan kita bisa membantu masyarakat. Ya, kita membantu masyarakat pada saat ini kondisi serba sulit, ya. Dengan adanya rumah duka ini kita bisa memberi jawaban pada saat pemakaman, pada saat mereka membutuhkan bukti pemakaman, dan kita bisa membantu mereka dengan harga yang baik. Dengan kalau mereka tidak mampu memberi hal yang gratis, itu adalah bagian dari kasih kami kepada bangsa dan negara ini. Terima kasih Ya, Pak Ketua. terima kasih. Ya, Terima kasih.
berjalan dengan baik. Dan terima kasih untuk semua kehadirannya. Saat ini kita akan menikmati berkat pelayanan yang disiapkan oleh panitia. Kami mengundang untuk doa makan jamuan kasih Pendeta Roy Lintang. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita melalui proses acara bonding seremoni rumah duka, kita akan menikmati berkat. Bersama-sama kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih atas pertolongan Tuhan boleh menyertai acara ini dari awal sampai akhir. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami akan menerima berkat makan dan minum. Sebelum kami nikmati, kuduskan dengan firman menjadi kuat baru bagi tubuh kami. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberdakan, berkati orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan menikmati berkat ini penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.